Assalamualaikum. Ketemu lagi sama aku Puput di Membaca Sampai Titik. Well, kali ini aku bakal ngebahas buku, nge-review buku. Tentunya buku yang udah aku baca sebelumnya, pastinya dong ya. Bahkan aku udah baca buku ini berulang-ulang dan masih pengen aku baca lagi. Karena saking pengennya aku inget sama isi bukunya dan pengen inget sama pesan bukunya tentang apa. Jadi berasa diri itu semacam handphone, kalau udah berasa kosong jadi pengen balik nge-charge diri dengan baca buku ini. Penasaran nggak bukunya tentang apa, buku apa? Ini dia bukunya. Berjudul Maaf Tuhan, Aku Hampir Menyerah. Nah, dari judulnya aja gini, kita udah berasa kan ya, bukunya udah ditujukan buat siapa. Bukunya untuk orang-orang yang udah di ujung tanduk, hilang harapan, butuh masukan, butuh charge diri. Buku ini cocok banget buat kalian. Jadi sebelum kalian menyerah, sebelum kalian bener-bener hilang harapan, tonton video ini sampai habis. Oke, pertama seperti biasa kita akan bahas fisik bukunya dahulu. Buku ini yang berjudul Maaf Tuhan, Aku Hampir Menyerah. Sampulnya warna kuning kayak kerudung aku. Kemudian ada gambar perahu di sini yang lagi terombang-ambing di tengah laut, macam hati kita yang lagi terombang-ambing di tengah pahitnya kehidupan. Kemudian di sini ada gambar burung. Kemudian ngomong-ngomong ini warnanya warna kuning udah kayak warna langit senja gak sih? Karena aku lihat di bagian ini tuh bagian langit gitu loh ya. Kemudian di bagian belakang ini juga ada, yang nggak ada sih, cuma terusan dari gambar yang di depan. Kemudian di bawah bukunya juga ada tulisan penulisnya, Alfi Al-Ghazi, dan di bagian pojok atas di sini ada lambang dari penerbitnya. Selanjutnya kita bahas identitas bukunya. Buku ini seperti yang aku bilang tadi ditulis oleh Alfi Al-Ghazi. Nama lengkapnya adalah Alfi Syahri Ramadan. Lahir di tahun 1996. Gila, ini masih muda banget sih. Tahun 96 berarti 26 tahun. Udah bisa nulis buku kayak gini loh, hebat sih, keren. Kemudian buku ini diterbitkan oleh penerbit Sahima. Cetakan pertamanya di tahun 2020 dan hingga tahun 2021 sudah ada hingga cetakan ke-7-nya. Lalu bagian dalam bukunya di sini warnanya selang-seling, warna kuning sama warna putih ya. Putih agak kekuningan. Ini kuningnya kuning kunyit kali ya. Dan warna putih agak kuning cenderung putih. Dan buku ini memiliki sejumlah 245 halaman. Enggak sih? Ya, 245 halaman. Ya lumayan lah, tidak terlalu tipis, tidak terlalu tebal, cocok buat kalian yang mau healing dengan baca buku ini. Kemudian kita bahas isi bukunya. Di bagian daftar isi, di sini aku cek dulu, di bagian daftar isi, di sini ada sejumlah 75 judul, tidak ada pengelompokannya lagi, hanya judul dari setiap tulisan yang penulis buat. Jadi setiap judulnya terdiri dari 1 sampai ya sekitar 3 halaman. Jadi judulnya ada di setiap halaman yang berwarna orange. Di sini kan tidak aku kasih tahu tuh, yang warna orange itu berarti judul. Nah, di setiap judul ini penulis selalu menyertakan kutipan atau inti dari cerita dari setiap isi. Dan hampir semua judulnya di sana terdapat kutipan ayat-ayat Al-Qur'an. Jadi for your information, penulisnya beragama Islam, jadi tulisannya jelas, banyak mengarah dan mengutip dari pedoman agama Islam tentunya. Poin plus sih buat aku karena aku butuh bimbingan yang pedomannya jelas, dasarnya jelas dari mana gitu kan. Oke, dan setelah aku baca keseluruhan isi bukunya ini berisi tentang arahan dan pedoman di mana kita harus berpegang ketika kita rapuh. Jadi penulis menggambarkan suatu kejadian pada setiap judul dan dia menjelaskan apa sih yang harus kita lakukan, apa yang terlewat dari pandangan kita, apa yang harusnya kita masih syukuri, bahkan ketika kita berada pada titik terendah sekalipun. Jadi bukunya berisi tentang kehidupan, hal-hal yang mungkin kita alami dan banyak hal yang menurut aku ini akan relate bagi setiap pembacanya. Dan penulis mengingatkan kita lagi bahwa muara sebenarnya dari kehidupan itu adalah akhirat, bukan dunia yang selalu kita perjuangkan mati-matian ini. Jadi di dalam bukunya ada beberapa hal yang aku tandain karena menurut aku itu ngena banget. Jadi sesekali kalau misalnya aku mau baca lagi, pengen baca, aku bisa cukup ngebaca ulang beberapa hal yang sudah aku tandain itu tadi. Beberapa kutipan yang aku suka, aku coba bacain di sini ya. Halaman 36. Nah, ini nih. Remember this, takdir Allah itu selalu baik. Bila terasa belum baik, berarti takdirnya belum selesai. Sabar, kuatkan kesabaran. Sehari-hari kayaknya kita perlu diingatkan ini gak sih? Jadi kayak dalam hidup tuh pasti ada aja ngalamin hal yang gak enak. Gak selalu senang, pasti juga ada sedihnya. Kadang-kala kita ngerasa ada pertanyaan yang pengen kita tanyain,
kenapa ya Allah aku harus ngejalanin ini, kenapa harus kayak gini gitu kan. Jadi pas baca ini aku jadi inget kalau apa yang terjadi itu yang terbaik, pasti yang terbaik. Jadi kalau dirasa masih belum baik dan lagi sedih banget, kuat-kuatin dulu, bertahan, buat sabar. Kemudian ada lagi nih di halaman 46. Jadi aku baca ini ya bukunya. 46. Apa yang membuat kita bahagia adalah merasa cukup. Apa yang membuat kita bertahan adalah sikap sabar. Apa yang membuat hati kita lapang adalah rasa syukur. Betul gak sih? Jadi 3 kunci hidup menurut aku yang pasti akan ngebuat kita menjalani hidup dengan damai adalah merasa cukup, sabar, kemudian bersyukur gitu loh. Udah cukup itu aja, sesimpel itu. Tapi kadang kita lupa buat praktekin. Ya jangankan praktekin ya, kita bahkan lupa dan gak tahu harus ngapain. Jadi dikala kita lagi butuh recharge, butuh support system, ngebaca buku ini menurut aku sih ngebantu banget ya. Untuk apa? Untuk mengingat hal-hal yang seharusnya kita lakuin. Dan gak cuma itu, di buku ini ada jabaran bentuk-bentuk kekhawatiran kita. Kayak misal, kenapa sih doa kita gak kekabul, gak cepet terkabul, lalu tentang jatuh cinta, tentang hakikat cinta, dan tentang semua keluh kesah kita yang sudah pasti berdampak tidak baik. Jadi secara keseluruhan untuk aku pribadi ini ya, buku ini sangat ngebantu aku untuk mengingat kembali apa tujuan kita hidup dan kembali untuk banyak-banyak bersyukur atas apa yang udah kita punya. Jadi poin plusnya menurut aku ini seperti yang udah aku bilang tadi, kalau kutipan ayat-ayat dari Al-Quran itu yang membuat aku merasa lebih nyaman untuk baca bukunya. Jadi lebih terarah dan lebih yakin sih sama isi bukunya. Kalau kurangannya bukan kekurangan sih, apa ya mungkin ya? Mungkin ya kekurangan sih. Tapi menurut aku pribadi, mungkin beberapa yang nonis yang bukan beragama Islam gitu ya, menjadi merasa kurang nyaman buat baca bukunya karena dasar kutipannya diambil dari kitab yang bukan kitab mereka, mungkin ya. Kayak misal contohnya aku baca buku lalu ada kutipan dari kitab lain, pasti lebih milih buat nggak baca bukunya sih. Itu kalau aku pribadi ya, meskipun bukunya bagus gitu loh. Ya tapi itu balik lagi pilihan masing-masing pribadi. Selain itu nggak ada. Aku enjoy banget baca bukunya. Jadi buku ini kayaknya bakal aku baca kalau aku lagi galau gitu kan. Karena emang lumayan nagih, ringan, dan penuh isi yang bermanfaat. Anyway, ini kayaknya bukunya sejenis dengan buku-buku karangan Alfi Syahrin dan bukunya Ardi Muhammad sih, hampir mirip sejenis lah menurut aku ya. Jadi kalau kalian udah tahu bukunya mereka dan kalian ngerasa nyaman baca bukunya, yakin deh kalian kalau baca buku ini pasti juga akan enjoy baca bukunya. Jadi mungkin next kedepannya mungkin aku akan baca buku lain karangan si Alfi Syahri Ramadan ini. Oke, itu dia review buku Maaf Tuhan, Aku Hampir Menyerah. Ngomong-ngomong sebelumnya aku pernah ngikutin penulis ini di Instagram dan aku pernah lihat postingannya dia. Kalau dia pernah ngeposting tentang followersnya juga yang ngeposting bukunya, tapi sayangnya bukunya adalah buku bajakan. Sedih banget gak sih? Jadi bahkan ya followersnya ini nggak paham kayaknya kalau apa yang dia posting, yang dia beli itu bukan buku yang ori gitu loh. Jadi kalau kalian beli buku dan nemu harga yang di bawah 50.000 itu udah kemungkinan besar itu adalah buku bajakan dan gak ori pastinya. Ya paham sih kalau kalian beli sesuatu yang nyari yang isinya sama, kenapa gak cari yang lebih murah ya kan. Tapi kalau beli buku, please jangan cari buku yang isinya juga murah ya kan, yang harganya murah maksud aku. Jadi kalian beli bukunya buat dibaca kan, buat tahu isinya, buat metik pelajaran di dalamnya. Sedih banget kalau kalian beli buku yang bajakan, itu penulisnya malah nggak dapat apapun dari situ gitu loh. Padahal kalian beli buat paham isinya apa gitu loh. Jadi please lebih hati-hati lagi, lebih aware lagi kalau kalian beli buku. Kalau kalian nggak bisa bedain nih buku ori yang mana dan buku bajakan yang mana, ada kok di video aku sebelumnya, mungkin kalian mau nonton cara ngebedainnya gimana. Atau simpelnya nih kalian kalau males nonton dan males cari tahu, kalian beli aja buku di tempat yang udah jelas ori dan jelas kalau di situ tuh nggak ada bajakannya itu, kayak misalnya di Gramet, di Togamas, ya udah beli di tempat itu aja. Dan sampai di sini video ini, terima kasih banyak sudah menonton. Semoga apa yang aku share kali ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa baca buku, jangan salah beli buku bajakan, dan sampai ketemu di video-video aku berikutnya. Assalamualaikum.